Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Masuk di pertemuan keempat, masih di bab 8, bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan membahas tentang limas. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Limas. Yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi limas, jenis-jenis limas, unsur-unsur limas, jaring-jaring limas, luas permukaan limas, volume limas, dan contoh soal. Kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi limas. Definisi limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi empat, segi lima, dan lain-lain. Pada limas, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, titik tersebut disebut titik puncak. Ini bedanya dengan bangun ruang yang lain. Kalau pada limas ada titik puncak di sini. Ya, kalau pada bangun lain biasanya alas itu ada tutupnya. Kalau pada limas tidak ada tutup, tapi adanya titik puncak, titik pertemuan di antara sisi tegaknya. Sisi tegak ini yang selimut ya. Jadi terdiri dari sisi alas dan sisi tegak. Yang B, jenis-jenis limas. Sama halnya dengan prisma, limas juga banyak macamnya. Jenis-jenis limas dapat kita lihat dari bentuk alasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kita lihat yang ini adalah limas segitiga karena dia alasnya berbentuk segitiga. Yang ini limas segi empat karena alasnya bentuk segi empat. Yang ini adalah limas segi lima, alasnya bentuk segi lima, dan ini adalah limas segi enam karena alasnya berbentuk segi enam. C. Unsur-unsur limas. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang membatasi bangun ruang limas. Nah, untuk banyaknya rusuk pada limas adalah 2 kali N. Ini rumusnya ya. Kemudian yang kedua adalah sisi, di mana sisi adalah bangun datar yang memiliki bangun ruang limas. Bangun datar yang membatasi, yang membatasi bangun ruang limas. Banyaknya sisi pada limas adalah N+1. Ini jangan sampai lupa ya, karena setiap bangun beda-beda. Kemudian yang ketiga adalah titik sudut. Banyaknya titik sudut pada limas adalah N+1, ternyata sama dengan jumlah sisinya ya, N+1 juga. Kemudian yang terakhir adalah sisi tegak. Sisi tegak adalah N pada limas. Nah, sebenarnya N itu apa? N adalah banyaknya sisi alas atau bentuk sisi alas. Oke, jika kita contoh ya, jika sisi alas berbentuk segitiga, maka N-nya adalah 3. Ini sama seperti prisma, sama seperti yang materi sebelumnya ya. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka N-nya adalah 5. Seperti itu. Yang membedakan dengan prisma adalah rumusnya. Jangan sampai lupa atau tertukar. Berikutnya, jaring-jaring limas. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, kira-kira seperti inilah bentuk dari jaring-jaring limas. Nah, kalau pada ilustrasi ini adalah limas segi 5 karena alasnya atau yang biru itu warnanya biru adalah segi 5 sehingga disebut sebagai limas segi 5. Oke, contoh yang lain seperti ini ya. Ini limas segi 4, limas segi 5, ini limas segi 6, ini limas segi 7 ya. Ini adalah jaring-jaringnya. Berikutnya adalah luas permukaan limas. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas dapat menggunakan rumus berikut. L di sini adalah luas permukaan limas ya, sama dengan L alas ditambah dengan N dikalikan dengan luas sisi tegak. Nah, kita lihat keterangannya. L alas adalah luas alas. Oh, berarti luas alas ditambah dengan N. N itu adalah banyaknya sisi tegak. Banyaknya sisi tegak ada berapa? Kalau pada limas segi 4, maka sisi tegaknya ada 4 ya, maka N-nya adalah 4, seperti itu. Nah, untuk L sisi tegak adalah luas sisi tegaknya, atau kita sebut juga dengan selimut dari limas. Selimut limas sama seperti sisi tegak, sama saja, hanya istilahnya saja yang berbeda. Itu ya. Jadi, luas alas ditambah dengan berapa sisi tegaknya, jumlahnya ada berapa buah gitu ya, dikali dengan luas sisi tegak itu sendiri. Gitu, oke. Berikutnya, volume limas. Oke, untuk menentukan volume limas dapat menggunakan rumus berikut. Volume limas V
sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi T ya. T itu adalah tinggi keterangan ini. Luas alas adalah L alas ya. Kemudian T adalah tinggi limas, bukan tinggi alas tapi tinggi limas yang pengalian di sini. Maka volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jangan sampai lupa atau tertukar dengan bangun ruang yang lain. Ingat ya. Contoh soal. Perhatikan gambar limas di bawah ini. Ini adalah gambar limas segi 4. Tentukan jumlah rusuk, panjang sisi, jumlah titik sudut, dan jumlah sisi tegak. Kita mulai ke pembahasan. Jenis limas di samping adalah limas segi 4. Kita lihat sisi alasnya itu ada bentuknya adalah segi 4. Maka N-nya adalah 4. Jadi untuk rusuknya, di mana rusuknya adalah 2 kali N, 2N ya, 2 kali N, 2 dikali rusuknya adalah 4 ya. 2 kali N-nya adalah 4. Jadi 2 kali 4 8. Rusuknya adalah 8. Kemudian sisi adalah N plus 1 pada limas. Jangan lupa rumusnya N plus 1 sehingga N-nya 4 tambah 1 jadi 5. Sisinya adalah 5. Titik sudut sama N plus 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian sisi tegaknya adalah N itu sendiri atau 4. Sehingga didapatlah limas ini atau limas segi 4 ini rusuknya adalah 8, sisinya adalah 5, titik sudutnya 5, dan sisi tegaknya adalah 4. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah limas dengan alas bentuk persegi sebagai berikut. Ini adalah gambarnya. Bentuknya adalah persegi ya, jadi sama. Sisi yang ini 10 dan yang ini adalah 10. Jika tinggi limas adalah 12 cm, tentukan luas permukaan limas. Yang diketahui bahwa tinggi limas itu yang ini, yang tegak nih. Yang TO ya, yang TO. TO ini adalah tinggi limas. Jadi bentuknya memanjang seperti ini. Dia tegak lurus dengan alasnya. Oke, TO-nya ini adalah 12, yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Pembahasan. Kalau kita gambar lagi ya, yang di soal. Kita pertama kali karena untuk mencari luas permukaan limas, masih ingat ya rumusnya ya, bahwa ada luas dari sisi tegak. Nah, sisi tegak itu yang selimut ini nih. Ini ya, A, B, T itu ya. Terus B, C, T gitu ya. Ini ya. Jadi sisi tegaknya ada 4. Nah, untuk menghitung sisi tegaknya, di mana sisi tegaknya adalah bentuknya segitiga, maka kita mencari luas dari segitiga. Luas dari segitiga sebagai sisi tegak, kita harus cari dulu tingginya. Tinggi dari segitiga pada segitiga ini TBC ini ya. Maka sisinya adalah ditarik garis dari T ke bawah. Misalkan ini adalah E. Nah, TE ini adalah tinggi dari segitiga TBC ini ya, segitiga yang ini nih. Karena kita mau mencari salah satu saja luas dari sisi tegaknya, sehingga nanti kita kalikan 4 gitu. Nah, yang pertama kita harus cari dulu TE-nya. Lihat ya, tinggi dari segitiga TBC adalah TE ya, tapi belum diketahui, maka kita cari dulu menggunakan teorema Pythagoras dengan menggunakan segitiga TOE. Berarti kita dengan bantuan tinggi dari limas itu sendiri. Nah, kalau dari sini yang merah ini ya, ini adalah garis bantu ya, sehingga muncullah segitiga siku-siku di titik O. Sehingga kalau titik O adalah titik siku-siku atau sudut siku-siku, maka TE adalah sisi miring. Kalau TE sisi miring, maka menggunakan teorema Pythagoras didapatlah TE sama dengan akar dari TO kuadrat. TO itu yang mana? Oh, ini sisi tegaknya atau tinggi dari limasnya. TO kuadrat ditambah OE kuadrat. OE itu yang ini ya, alasnya. OE kuadrat. Kemudian TO-nya kita masukkan 12 karena tinggi limasnya adalah 12 ya, atau TO-nya memang 12. Dikuadratkan kemudian ditambahkan dengan OE. OE ini adalah 5. Kenapa 5? Karena dia setengahnya dari sisi AB.
ya. OE itu adalah setengahnya dari AB, makanya dia adalah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 144 ditambah 5 pangkat 2 25. Masih dalam bentuk akar. Kita jumlahkan 144 ditambah 25 adalah 169. Jadi akar dari 169 adalah 13 cm. Nah, 13 cm ini sebagai TE atau tinggi dari segitiga TBC atau tinggi dari sisi tegaknya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, luas segitiga TBC dan luas permukaannya adalah, oke, kita cari luas TBC dulu. Luas TBC berarti kita mencari luas sisi tegaknya. Nanti mewakili keempat yang lainnya ya, karena dia bentuknya sama. Ya, luas dari TBC. Karena dia adalah segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2, sama saja. Alasnya yang ini ya, BC. BC ini adalah 10 ya. 10 kali tingginya. Ini tinggi dari segitiga sisi tegak ya, yang ini. Tinggi dari segitiga sisi tegak, bukan tinggi dari limas. Kalau tinggi dari limas itu TO. Kalau TE itu tinggi dari sisi tegak. Ini ya, 13. Ini alas sisi tegak, ini tinggi dari sisi tegak, dibagi 2. Ini dikalikan dulu boleh ya. 130 dibagi 2 dapat 65 cm persegi. Ini luas sisi tegak. Ya, LTBC itu luas sisi tegak. Kan sisi tegaknya ada 4 ya, nanti kita kalikan dengan 4. Oke, kita ke yang utama, yaitu mencari luas permukaan limas, di mana luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan 4 dikali luas sisi tegak. Nanti dilihat lagi ya, rumusnya seperti itu. Kemudian luas alas, alasnya bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi ya, 10 kali 10 ditambah dengan 4 dikali 4 ini dari mana? N, atau jumlah sisi tegaknya. Sisi tegaknya ada 4 ya, depan, belakang, kanan, kiri, bentuknya segitiga. Jadi 4 dikali dengan luasnya, luas sisi tegak itu, yang ini ya, salah satunya saja karena sama bentuknya. Sudah kita cari adalah 65 cm persegi. Sehingga 4 dikali 65 gitu ya. Ini kalikan dulu nih, 100 ditambah dengan perkalian ini, nanti hasilnya dijumlah. Dapatlah 360 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm persegi. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut. Ini sama seperti yang tadi, bentuk alasnya adalah persegi, tapi bedanya sisinya adalah 12. Kemudian diketahui berikutnya adalah TC 12 dan TA 12. Nah, TC dan TA ini adalah rusuk tegak. Tentukan volume limas dari gambar di samping. Volumenya ya yang ditanyakan. Tinggi limas belum diketahui. TO yang di sini atau tinggi limas belum diketahui. Sedangkan untuk mencari volume limas kita membutuhkan tinggi limas, karena rumus dari volume limas adalah setengah kali luas alas kali tinggi gitu kan ya. Maka kita cari terlebih dahulu tinggi limasnya. Kita gambarkan lagi gambar yang di atas. Nah, ini ya. Jadi misalkan kita buat segitiga siku-siku karena kita menggunakan konsep Pitagoras. Misalkan kita mencari TO, kita buat segitiga siku-siku dengan TO, berarti datarnya adalah OE. Ini E ini adalah perumpamaan ya, titik E ini. Jadi OE karena dia adalah kita tarik garis lurus ya, OE. Kemudian E ini juga ditarik garis dengan yang titik puncaknya T, sehingga dapat TE. Nah, TE ini adalah sisi miring, OE ini adalah sisi datar, sedangkan TO nya adalah sisi tegak. Kita mau mencari titik TO atau tinggi limas. Nah, perhatikan segitiga TEC. TEC itu TECO, berarti yang di samping ini, segitiga yang di samping ya, bukan yang di dalam. TEC. Sehingga kita akan mencari tinggi TE. Segitiga TEC, siku-sikunya adalah di E. Kenapa kita memisahkan segitiga yang lain, TEC ini? Karena sisi TE belum diketahui. Karena untuk mencari TO, mencari ini ya, tinggi limas ini, kita kan mau menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu harus ada dua sisi yang lainnya yang diketahui. OE dan TE harus diketahui kalau mau menggunakan konsep teorema Pitagoras.
OE sudah diketahui sedangkan TE belum diketahui, maka kita cari TE-nya terlebih dahulu dengan segitiga bantuan lain. Kita mencari segitiga siku-siku yang lain, yaitu misalkan TEC. Ya, karena kita mau mencari TE. Sehingga untuk mencari TE, dia adalah sisi tegak ya. Kalau siku-sikunya di E, maka sisi miringnya di TC. Mencari TE berarti kita kurangi sisi miringnya dengan sisi yang lain. Berarti TC kuadrat, jangan lupa ya akar dulu, kemudian TC kuadrat sebagai sisi miring kita kurangi dengan sisi datar kuadrat. Ya, kenapa dikurangi? Karena yang dicari adalah sisi yang tegak, bukan sisi miring. Kalau sisi miring berarti dijumlah. TC-nya adalah 12 pangkat 2, kemudian dikurangi dengan EC-nya adalah 6. Kenapa 6? Karena EC itu setengah dari BC. BC-nya adalah 12, maka 6 pangkat 2. 12 pangkat 2 adalah 144 atau 144 dikurangi dengan 6 pangkat 2 adalah 36. Kita kurangi 144 dikurangi 36, dapatlah 108. Akar dari 108 cm. Masih dalam bentuk akar ya, karena agak sulit untuk disederhanakan. Jadi TE-nya adalah akar dari 108 cm sebagai TE. Lanjut. Nah, dari segitiga yang lain, kita fokus ke segitiga yang pertama kali yang terlihat, yaitu TOE. Nah, sehingga ketika TE-nya sudah tahu, sudah didapatkan nilainya, sehingga kita bisa mencari TO atau tinggi dari limas. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan konsep teorema Pythagoras. Karena TO adalah sisi tegaknya dari segitiga TOE, sisi miringnya adalah TE, maka rumus yang digunakan adalah untuk mencari TO pasti ada dikurangi. Yang pengurangnya adalah sisi miringnya atau TE. TE pangkat 2 dikurangi OE pangkat 2. Jangan lupa dalam bentuk akar, karena ini sudah tidak bentuk pangkat 2 lagi TO-nya. Kemudian TE-nya kita masukkan akar dari 108 dari sini. Nah, akar dari 108 kita kuadratkan karena TE-nya pangkat 2. Dikurangi dengan OE. OE-nya ini ya. OE-nya di sini adalah 6. Kenapa 6? Karena OE ini adalah setengah dari AB. Jadi dapatlah 6. 6 pangkat 2. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan akar. Akar yang dipangkatkan. Akar 108 dipangkatkan 2. Nah, kalau bertemu akar kemudian dipangkatkan lagi, maka otomatis hilang semua tandanya. Sisalah bilangan itu sendiri gitu ya, karena adalah sesuatu yang kelainan seperti itu. Maka didapatlah 108 dikurangi dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36. 36 kemudian masih dalam bentuk akar ya. 108 dikurangi 36. 36 sehingga dapatlah akar dari 72. Nah, akar 72 ini masih bisa disederhanakan, kita rasionalkan. Kita kalikan dua bilangan, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Ternyata dapatnya 36 dikali 2. 36 ini adalah akar dari 36 adalah 6 ya. Sehingga 6-nya dikeluarkan dari akar, kemudian masih di dalam adalah akar 2. Jadi dapatlah 6 akar 2 cm. Nah, ini sebagai TO atau tingginya. Tingginya adalah 6 akar 2 cm. Sehingga kita akan temukan volume limas, di mana volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, atau langsung saja dibagi 3 gitu ya. Luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alasnya berarti alasnya kan bentuknya persegi ya. 12 kali 12. 12 kali 12 dikali dengan tinggi limasnya adalah tadi 6 akar 2. 6 akar 2 dibagi oleh 3, ini dari rumusnya. Kemudian ini 6 bisa dicoret ya, sisa 2 ya di sini. 12 kali 12 144 dikali 2 288, ada masih ada dalam akarnya 2. Jadi 288 akar 2 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 288 akar 2 cm kubik. Nah, itu ya. Itu contoh yang terakhir. Semoga bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.